Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrah dan iradahnya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, juga masih diberi umur sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah, pencinta gema Ramadan PC Persis Bale Endah, pada kali ini saya membawakan tema yaitu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita tertinggi bagi setiap mukmin. Karena dicintai Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kebahagiaan yang hakiki, sumber ketenangan hati yang sejati, juga sumber kehidupan yang penuh berkah. Dicintai Allah merupakan cinta yang tidak dapat digantikan. Meraih cinta Allah tidaklah semudah kita membalikan telapak tangan, karena dicintai Allah itu harus ada usaha, harus ada pengorbanan, juga harus ada perjuangan yang sungguh-sungguh. Kalau kita ingin dicintai Allah, berarti kita juga harus mencintainya. Jadi harus ada timbal balik. Bagaimana caranya? Caranya ada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mencintai Allah itu ada caranya, yaitu fattabi'uni. Maksudnya apa yang dimaksud dengan fattabi'uni itu? Yaitu apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Bahkan bonusnya bukan hanya dicintai Allah saja, bahkan bonusnya kita akan mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba yang disayangi oleh Allah, mereka adalah satu hamba yang bertakwa. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, at-taqwa fi ta'arifi syar'i hifdun nafsi amma yu'thimu. Takwa dalam pengertian syara yaitu memelihara diri dari sesuatu yang menyebabkan dosa. Takwa menurut para ulama yaitu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri dari terhindarnya dari api neraka. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia meminta nasihat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Ketika takwa sudah menjadi sifat yang melekat pada diri seseorang, maka dia akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam api neraka. Bahkan hidupnya akan selalu penuh dengan kehati-hatian. Kalau Allah mencintainya, pantaslah kalau Allah mencintainya sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 76. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hamba yang dicintai Allah yaitu hamba yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan huwa at-tahqiqu bil ubudiyati ala masyahadati hadrati rububiyati binuril basirati. Yaitu ihsan itu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan merasa disaksikan oleh hadirnya Tuhan berdasarkan penglihatan hati. Orang yang memiliki sifat ihsan, dia akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terus memperbaiki diri supaya dirinya menjadi lebih baik. Secara harfiah, ihsan itu artinya berbuat baik, sedangkan orangnya disebut muhsin. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ihsan itu sudah terkandung iman dan Islam sebagaimana iman sudah terkandung di dalam Islam.
Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ihsan adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dan membalas keburukan dengan keburukan yang sedikit. Ihsan juga bisa diartikan melebihkan dari yang pokok. Contohnya begini, misalkan ada orang yang berbuat jahat kepada kita, misalkan 1 jengkal. Bolehkah kita membalasnya? Boleh. Misalkan kita balas lagi 1 jengkal, itu namanya adil. Bagaimana kalau kita membalasnya 2 jengkal? Itu namanya zalim. Bagaimana kalau kita tidak membalasnya tetapi kita memaafkannya? Itulah yang dinamakan ihsan. Ihsan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari sebuah proses keimanan dan keislaman seseorang, sehingga ihsan bisa disebutkan tingkatan iman yang paling tinggi. Maka Allah mencintai hamba yang berbuat ihsan, termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wangfiku fi sabilillahi wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, hamba yang dicintai Allah yaitu hamba yang bertaubat. Taubat asal kata dari taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah setelah meninggalkan dosa. Taubat yang diterima yaitu taubat yang sungguh-sungguh, sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bagaimana cara tobat nasuha? Kata Ibnu Abbas, tobat nasuha itu bisa dengan 4 cara. Yang pertama, an-nadmu bil qalbi, yaitu merasa menyesal di dalam hati, wal istighfaru bil lisan, mengucapkan istighfar dengan lisan, yaitu mengucapkan astagfirullahalazim. Yang ketiga, wal iqla'u bil badani, meninggalkan dengan badan. Yang keempat, wal ismaru ala ya'udu, yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah sangat bergembira ketika melihat hambanya bertobat. Kegembiraannya itu melebihi seperti seseorang yang kehilangan untanya di tanah yang luas. Contohnya begini, misalkan kalau kita kehilangan barang, apalagi itu barang berharga, misalkan kita kehilangan HP, lalu kita bisa menemukannya kembali. Bagaimana perasaan kita? Tentunya kita sangat bergembira sekali, bahkan diteruskan dengan sujud syukur. Nah, kegembiraan Allah itu melebihi daripada orang yang kehilangan sesuatu lalu dia menemukannya kembali. Allah mencintai orang yang bertaubat, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Yang keempat, ciri hamba yang dicintai Allah yaitu hamba yang bertawakal. Dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan at-tawakkul huwa athiqatu bima indallahi wal yasu amma fi aidin nasi. Tawakal yaitu percaya terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah dan memutuskan dari apa-apa yang ada pada manusia. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai wakilnya. Jadi tawakal itu benar-benar bergantung, bersandar, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung berharap kepada manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berkuasa. Jadi kita tidak boleh bergantung, bersandar, berharap kepada manusia, karena bersandar, bergantung, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Mengapa Allah mencintai orang yang bertawakal? Karena dia benar-benar telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha sebaik mungkin. Tawakal itu menunjukkan keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Bertawakal menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, baik urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Allah mencintai hamba yang bertawakal ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil am. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ciri hamba yang kelima yaitu hamba yang dicintai Allah, yaitu hamba yang adil. Dalam kitab At-Tarifat disebutkan, al-adalatu fil lughati al-istiqomati wa fis syari'ati ibaratun anil istiqomati ala tariqil haqqi bil istinabi amma huwa mahdhurun dinan. Adil atau adalah yaitu menurut bahasa istiqomah, dan menurut syara sebuah ungkapan atau gambaran tentang istiqomah di atas jalan yang hak dengan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh agama. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa adil itu adalah membagi dengan sama dan atau seimbang. Jadi bukan membagi sama banyak atau membagi sama rata, tetapi harus disesuaikan dengan porsi dan kebutuhannya. Adil itu juga yaitu menempatkan segala sesuatu di tempatnya tanpa kelebihan dan kekurangan. Contoh, misalkan dalam pembagian waris, bagian laki-laki itu mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Kalau dilihat dari jumlah sepertinya tidak adil, tetapi menurut syara, menurut agama itu adil. Sebab laki-laki mendapat 2 bagian itu dia mempunyai tanggung jawab lagi, yaitu menafkahi keluarganya, menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan yang mendapat 1 bagian, dia tidak punya kewajiban menafkahi keluarganya, malah dia yang sebaliknya dinafkahi oleh suaminya. Orang yang berbuat adil pada zaman sekarang ini sedikit sekali, makanya pantas kalau Allah mencintai orang yang berbuat adil. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang keempat, hamba yang dicintai Allah yaitu hamba yang sabar. Sabar menurut bahasa yaitu al-habsu, artinya menahan diri. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, sabar adalah menahan diri ketika berada dalam keadaan yang sempit. Sabar juga diartikan menahan diri dari sesuatu yang harus ditahan